Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Kak Kafi di podcast Limau Bendi School edisi Ramadan, yang dimana kita hari ini akan kedatangan teman diskusi lagi, teman dialog lagi, yaitu adalah Kak Resti. Halo, assalamualaikum Kak Resti. Waalaikumsalam Kak Kafi. Kak Resti, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya hari ini cerah banget ya Kak Resti ya. Tentunya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi keberkahan, Amin. selalu diberi kenikmatan ya Kak Resti ya. Amin. Dan semua ayah bunda yang ada di rumah, anak-anak siswa-siswi yang ada di rumah juga selalu diberi keberkahan dan kenikmatan ya Kak Resti ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kak Resti, boleh sedikit ya perkenalkan tentang Kak Resti ya. Mungkin ada ayah bunda atau siswa-siswi yang belum kenal Kak Resti nih. Jadi Kak Resti ini adalah salah satu guru di SMP 5 Muhammadiyah ya Kak Resti ya. Mungkin selebihnya Kak Resti bisa perkenalkan sedikit tentang biografi Kak Resti. Silakan Kak Resti. Baik, terima kasih Kak Kafi atas Sama-sama, kesempatannya. Kak Resti. Alhamdulillah. Assalamualaikum ayah bunda dan siswa-siswi sekalian. Kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan hari ke berapa nih Kak Kafi? Hari ke-11 ya? Hari ke-11, Alhamdulillah. Tadi sudah banyak doa dari Kak Kafi ya. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, Amin. Kesehatan, dan kelancaran dalam menjalani puasa. Amin. Nah, perkenalkan, saya Bu Resti, salah satu guru di SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Dari Kak Kafi. Oke, baik. Terima kasih Kak Resti atas perkenalannya ya. Untuk saat ini berarti Kak Resti ngajar di SMP 5 Muhammadiyah Jakarta ya Kak Resti ya? Ya, SD Muhammadiyah 5. SD Muhammadiyah 5. Kalau SMP Kak Kafi. Oh iya, lupa. Ketukar nanti. Ketukar ya Kak ya? Iya. Oke, sebenarnya sih biar lucu aja Kak. Oke, baik Kak Resti. Ada yang pengen saya tanyakan Kak Resti untuk podcast hari ini ya. Karena terkait podcast ini tuh materinya ini unik dan mungkin jarang dibahas ya Kak Resti ya gitu. Betul. Jarang dia bahas tapi banyak dilakukan. Banyak dilakukan Kak, bener banget Iya. gitu kan. Yang saya ingin tanyakan, hukum puasa itu tetapi dia tidak sholat. Dia jadi gini Kak, dia berpuasa tetapi dia tidak sholat. Itu bagaimana ya Kak ya hukumnya? Nah, itu hukum puasa tapi tidak sholat ya. Amalan itu ada hukumnya tersendiri Kak Kafi. Jadi amalan puasa ada hukumnya, amalan sholat pun ada hukumnya. Tetapi ada beberapa ulama memang berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan ini. Gitu. Jadi dilihat dulu, ditinjau dulu apa penyebabnya dia tidak melaksanakan sholat. Gitu. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan sholat karena malas gitu ya, atau karena sibuk, nah ini puasanya tetap sah. Tetapi mungkin mengurangi pahala puasa gitu ya, karena ketika kita puasa ini kita kayak ember Kak Kafi gitu. Oke, ada ember. Nah, ketika ada ember, ada keran yang mengalir, air yang mengalir. Iya, nah itu adalah pahala kita. Ketika kita nggak sholat, bolong deh sedikit tuh ember, ada air yang keluar gitu. Jadi sayang kan ya, kita udah ngisi capek-capek, airnya keluar. Ketika kita marah, bolong lagi. Nah, jadi salah satu sayang gitu ya kalau nggak sholat, karena tadi salah satunya kita membuang air atau pahala di ember kita tadi. Nah, tapi ketika penyebabnya itu karena dia tidak meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban, maka hukumnya adalah tidak sah puasanya, karena dia termasuk salah satu golongan kafir gitu ya, tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Dan salah satu syarat puasa itu kan adalah beragama muslim ya. Iya benar. Jadi ketika agamanya mungkin ketika dia termasuk ke golongan kafir, dianggapnya maka puasanya tidak sah. Begitu Kak Kafi. Tapi tidak dianggap dia itu non muslim ya Kak ya? Iya, tidak dianggap non muslim, hanya dianggap kafir tadi, karena kan tidak meyakini bahwa sholat itu kewajiban. Seperti itu. Berarti ini ada dua ulama yang berbeda pendapat ya Kak ya di sini ya Kak ya? Gitu. Oh baik, oke. Nah untuk menurut Kakak, kalau misalkan di bulan Ramadan dia sholat tapi dia tidak berpuasa, itu bagaimana Kak? Nah ini terbalik ya, kebalikannya. Pertanyaan yang ini ya Kak ya? Betul. Kebalikan yang tadi ya Kak ya? Betul, kalau dia sholat tapi tidak puasa, sama aja ya tadi. Ketika sholat dia melaksanakan satu kewajiban tapi tidak melaksanakan kewajiban yang lain, gitu. Ibarat gini, Kak Kafi beli sate Padang gitu ya. Iya. Nah ketika beli sate Padang, kalau nggak ada satenya, kira-kira enak nggak makannya?
nggak ada, cuma sausnya doang gitu. Nggak ada satenya. Terus yang kita beli berarti padangnya doang gitu. Padangnya doang ya, sausnya doang Kuah gitu. padang ya kayak berarti. Iya betul. Karena satenya itu adalah salah satu komponen wajib yang ada di sate benar. Padang. Atau ketika beli sate sausnya habis Kak Kavi gitu. Satenya Adanya doang satenya gitu. doang. Ya kurang nikmat lah gitu ya. Nah, kayak. betul, Mungkin kurang ada yang nikmat. suka tapi kurang. Ya, kalau bagi saya, kalau misalkan makan sate Padang tanpa bumbu, rasanya tuh hambar gitu ya kayak. Betul, rasanya hambar. Bahkan ada sebagian orang mungkin nggak jadi makan karena nggak nikmat Karena kan. nggak nikmat, benar. Nah, beda permasalahannya ketika yang nggak ada adalah bawang. Bawangnya habis nih Kak Kavi, nggak pakai bawang nggak apa-apa ya gitu. Iya, Ya, kalau nggak pakai bawang kira-kira masih mau makan nggak Kak Kavi? masih dong karena masih ada bumbunya ya. Nah betul, masih ada sate kuahnya. ada bumbu Iya, gitu, masih betul. bisa makan nikmat. Masih, Sama benar. kayak sholat tuh Kak Kavi, kita ketika sholat tapi nggak puasa, yang wajib nih timpang jadinya. Atau ketika puasa saja tapi tidak sholat, sama kayak sate Padang tadi. Berbeda ketika kita puasa dan sholat tapi kita misalnya marah gitu ya, atau kita berbohong, mungkin hanya bawang aja yang nggak ada. Jadi komponen yang tertentu saja mengurangi nikmat tapi masih terasa, sate Padangnya masih terasa Iya, gitu. iya, baik. Oh, seperti itu ya kayak. Berarti kurang nikmat lah atau kurang pas lah ya kayak kalau misalkan kita itu sholat tetapi tidak puasa ya kayak, apalagi di bulan Ramadan. Puasa ini adalah salah satu puasa kewajiban gitu ya kayak. Dan sebaliknya lagi tadi, ketika kita menjalankan puasa Ramadan tetapi kita tidak sholat, itu sama saja ketimpang juga ya kayak. Sia-sia lah puasa kita lah gitu ya kayak, yang pahala sudah masuk kebuang begitu aja. Kalau misalkan ya, yang sudah kalau kayak ditadangin gitu. ember tadi kata Kak Resti gitu ya, bisa aja perumpamaan ini Kak Resti. Iya. Nah terus Kak, sekarang gini Kak, kalau misalkan nih Kak ya, ada anak dia itu biasa puasanya cuman setengah hari Kak. Jadi biasanya zuhur itu dia sudah buka gitu ya Kak ya, dia zuhur sudah buka, terus nanti dilanjut lagi sampai maghrib gitu Kak. Nah itu menurut Kak Resti itu bagaimana? Karena kan banyak ya anak-anak SD sekarang, mungkin anak-anak kelas 1 SD ya, itu ada yang seperti itu ya Kak ya. Betul. Nah itu menurut Kak Resti itu bagaimana? Karena mungkin bisa jadi anak-anak tuh tahu gitu ya, dan nanti kedepannya baik Terpacu lagi, terpacu ya. semangatnya gitu ya Kak Iya. buat anak-anak. Iya betul, banyak sekali anak-anak yang berpuasanya itu setengah hari gitu ya. Zuhur berbuka, sahur gitu ya. Nanti buka lagi asar, sahur lagi, buka lagi maghrib gitu. Sebetulnya tidak apa-apa karena anak-anak ini kan belum balik ya, jadi belum masuk salah satu syarat puasa. Hanya membiasakan saja Kak Kavi supaya anak-anak mengenal, oh ini loh puasa, kita menahan haus, menahan lapar, begini rasanya. Dan biasanya anak-anak itu perjenjang. Misalnya 3 hari pertama nanti anak-anak itu sampai zuhur dan asar gitu ya, setiap azan mereka berbuka dan sahur. Ketika 3 hari berikutnya hanya zuhur saja. Ketika 3 hari berikutnya mungkin bisa full. Jadi berjenjang gitu, dibiasakan. Boleh-boleh saja. Berarti kita tuh sudah terbiasakan dari kecil ya kayak untuk kedepannya untuk anak-anak SD 5 Muhammadiyah, berarti sudah dibiasakan dari kecil ya kayak. Betul, dari sudah kelas 1 terbiasa tuh dari sudah kecil. dibiasakan sehingga nanti mungkin dari 3 hari pertama ini dibiasakan dari sampai zuhur, terus 3 hari selanjutnya sampai asar, 3 hari selanjutnya Bisa full sampai selanjutnya maghrib. bisa full gitu ya Kak. Karena sudah Itu terbiasa. salah satu cara untuk memacu anak-anak ya kayak itu ya. Betul. Oke, mungkin bisa jadi ayah bunda atau orang-orang yang di luar ini bisa kepake juga nih Kak dengan teknik atau cara seperti ini Kak. Iya. Karena jarang loh ada yang paham atau yang tahu seperti ini juga gitu kan ya Kak. Oh iya, jangan lupa ya buat ayah bunda, siswa-siswi yang ada di rumah atau semuanya seluruh para penonton podcast Limo Bindi School edisi Ramadan, jangan lupa klik, like, share, subscribe, dan komen. Oke, kita tunggu loh komennya, subscribe-nya, awas aja kalau enggak. Oke, Kak Resti, kita balik lagi. Terus Kak Resti, kalau misalkan anak-anak SD nih kayak, misalkan dia puasanya ini sampai zuhur yang tadi aku bilang ya kayak setengah hari ya kayak, terus dilanjut lagi sampai maghrib kalau tadi Kak Resti bilang, terus dengan cara sampai asar dulu ya kayak, sampai asar baru dilanjut lagi, berjenjang. tapi itu berjenjang ya kayak, terus itu dilakukan sampai nanti 3 hari dengan cara seperti itu ya kayak. Oh seperti itu salah satu cara SMP 5 Muhammadiyah membiasakan untuk anak-anak yang masih
ini ya kayak masih kecil gitu ya kayak. Okay. Karena gini Kak Kavi, banyak juga kenyataannya di realita kehidupan ya, ayah bunda yang memaksakan anaknya gitu ya, ayo misalnya masih umur 5 tahun 6 tahun harus puasa sampai full ya gitu. Bagus sebetulnya, ayah bundanya ingin anak-anaknya terbiasa untuk berpuasa full, tapi terkadang kita pun harus memahami kondisi anak. Ada anak yang memang di usia segitu belum kuat untuk puasa full, yang akhirnya mungkin sakit, tenggorokannya jadi kering, akhirnya anak tersebut jadi nggak suka puasa. Besok aku nggak mau puasa lagi ya bunda, puasa itu nggak enak gitu kan. Jadi anak-anak kesel dengan puasa karena dia harus menahan minum dan makan ya kayak itu belum terbiasa awalnya gitu ya. Iya, jadi tadi mungkin ayah bunda bisa mensiasati dengan berjenjang tadi per 3 hari. Kalau selama 3 hari anak tersebut sampai asar ternyata kuat, kita naikin nih jadi zuhur. Sampai zuhur nggak kuat ya udah tetap di zuhur seminggu. Sampai nanti anak itu kuat sampai maghrib baru kita istiqomahkan sampai maghrib. Jadi buat anak itu cinta dulu terhadap apa yang dia lakukan. Anak-anak tuh kalau sudah senang dengan apa yang dia lakukan, jangankan melakukan gitu ya, jangankan disuruh, tapi dia akan berinisiatif sendiri gitu. Oke, baik. Rasanya kita tuh udah 15 menit loh Kak. Gak berasa banget ya Kak ya. Seru ya. Kayaknya Kak, kalau misalkan ada, saya mau bertanya, tapi ada yang ingin saya tanyakan lagi, nggak apa-apa ya Kak ya? Iya silakan, saya mau jawab kalau gitu. Oh gitu, nggak apa-apa lah ya, kita ingin sedikit ya Kak ya. Iya. Gitu. Oke. Terus Kak, kira-kira buat Kakak ada nggak masuk mungkin untuk anak-anak ini kan tadi kan Kakak udah ngasih trik ya atau cara buat anak-anak SD nih, karena Kakak kebetulan nih ngajar-ngajar anak SD gitu kan. Iya. Cuman saat ini ketika Kakak lagi di sekolah atau di kelas gitu mengajar anak-anak gitu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget yang menyeleneh tentang puasa ini ya Kak ya. Bisa jadi pertanyaan itu, Ibu kalau misalkan kita marah di puasa tuh kayak gimana sih hukumnya? Iya. Terus Ibu kalau misalkan kita misalnya lain kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan anak-anak SD di luar logika kita atau di luar nalar, tetapi dia bertanya ke kita gitu kan. Nah itu cara tanggapan Kakak untuk nanya anak-anak menjawab pertanyaan itu bagaimana? Iya, Kak Kavi, saya nih sering memberi analogi atau perumpamaan seperti tadi, karena anak-anak itu ternyata lebih mudah untuk paham dengan analogi tadi, sate padang gitu ya, ember diisi air. Jadi bahkan ketika sudah kemarin ada materi fikih siam di pertemuan pertama, di pertemuan ketiga ketika saya pancing, nak gimana kalau marah tuh puasanya batal enggak gitu? Enggak Bu, tapi nanti ember kita bolong. Nah jadi anak-anak lebih mudah masuk gitu ya dengan tadi perumpamaan ember tadi. Ketika kita marah, otomatis di ember kita ada bolong satu yang membuat air itu mengalir. Jadi pahala kita merusak pahala kita gitu ya. Jadi lebih mudah untuk melakukan perumpamaan tadi sih gitu. Oh seperti itu ya Kak ya. Berarti itu anak-anak itu lebih gampang ketika kita ajak mengobrol tetapi dengan cara menganalogikan atau kita memberikan sebuah contoh ya kayak betul. Gitu ya, Contoh-contoh. Kalau anak-anak kita langsung tertuju pada satu kata itu susah untuk ditangkapnya biasanya kayak. Iya betul. Termasuk ketika menjelaskan bahwa ternyata sholat itu wajib, apalagi ketika puasa. Kadang anak-anak hanya diem aja. Nah perhatikan ya, Bu Guru ingin menjelaskan bahwa sholat itu wajib misalnya. Kak Resti bacakan ayatnya gitu, dalil yang menjelaskan bahwa sholat itu wajib gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 43 tuh Kak Kavi, perintah bahwa sholat itu wajib gitu ya. Boleh ya saya bacakan sedikit gitu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Nah, bahwa salat itu kewajiban ya, salatlah kalian, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang yang ruku. Terkadang anak-anak kalau dikasih dalil seperti itu hanya begini Kak Kavi, apa sih gitu. Nah, setelah itu baru saya kasih perumpamaan gini loh nah begitu. Jadi mereka lebih paham untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika kita hanya mengasih arti aja tuh pasti anak-anak bingung ya Kak ya. Tetapi kita harus menganalogikan atau harus mengasih contoh itu untuk ke anak-anak ya kayak gitu. Betul. Ya. Mungkin bisa jadi untuk ayah bunda di rumah juga ketika memberi suatu nasihat atau memberi suatu pengajaran dengan perumpamaan tadi. Oke Kak Resti, karena mungkin nanti kita ketemu lagi ya. Sekarang kita udah masuk ke kesimpulan nih Kak. Menurut Kak Resti, kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas ini mungkin sedikit Kak bisa dijabarkan ya Kak ya. Nah, baik Kak Kavi, ayah bunda dan ananda sekalian, kesimpulannya adalah tadi ya,
untuk ayah bunda menanamkan kecintaan dulu kepada anak gitu, supaya anak cinta dulu terhadap amalan yang dilakukannya begitu Kak. Karena ketika anak sudah suka, dia pasti bersemangat untuk melakukannya, termasuk ketika sholat di bulan Ramadan, supaya anak-anak tidak hanya puasa tapi juga sholat. Dan untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat berpuasa ya, puasa sampai maghrib, kalau bisa diusahakan sampai maghrib, tapi kalau tidak kuat tidak apa-apa, tadi berjenjang gitu ya. Dan jangan lupa laksanakan juga sholat, karena sholat salah satu kewajiban agama kita ya. Ibarat satu lagi nih perumpamaan Kak Kavi penutup hari ini ya, bincang-bincang hari ini. Nah, satu perumpamaan untuk mengakhiri sesi kali ini. Seperti bangunan, sholat itu seperti tiang nak. Jadi ketika tiangnya rusak atau tiangnya tidak kuat, atau mungkin tiang yang nggak ada gitu ya, bangunannya akan semakin rapuh gitu ya. Mungkin dipukul sekali aja hancur, tapi berbeda ketika bangunannya kuat, mau dipakai palu, mau pakai apapun dihancurkan akan kokoh. Betul, sama seperti sholat kita, yang sholatnya bolong-bolong, yang sholatnya di akhir waktu, mungkin akan lebih rapuh bangunannya atau diri kitanya. Tapi ketika sholat kita di awal waktu, sholatnya khusyuk, dinikmati sekali bahwa kita sedang berbincang dengan Allah, maka iman kita pun akan kokoh. Begitu Kak Kavi. Terima kasih banget ini Kak untuk masukannya hari ini. Dahsyat banget lah apa yang telah disampaikan oleh Kak Resti ya Kak ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Amin. Ya, Kak, ya. Dan ilmu ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya Kak ya. Dan para penonton yang ada, penonton podcast 5B di School edisi Ramadan ini Kak ya. Oke baik, terima kasih ya Kak ya. Untuk mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi ya kayak kita ngobrol-ngobrol yang lain, kita bahas yang lain, tema-tema yang lain lah ya kayak yang lebih asik, yang lebih seru gitu kan. Pastinya tapi yang ke anak-anak dong, karena Kak Resti ini ngajarnya di SD di SD 5 Muhammadiyah ya kayak. Oke, terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, subscribe, and comment di YouTube podcast 5B di School edisi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Kavi. Sama-sama Kak Resti.